Selamat datang di Lesehan Opini, program terbaru dari Cuap Dikap. Sejak Senin lalu masih ramai pembicaraan soal pelatih timnas Indonesia asal Korea yang dipecat, Sintayong ya. Jadi banyak yang sedih, bahkan ada yang menangis karena Sintayong dipecat. Sebetulnya dalam sepak bola, urusan pecat-memecat pelatih itu satu hal yang biasa ya, karena biasanya klub ataupun federasi itu melihat hasil akhirnya adalah apakah sang pelatih bisa memberikan gelar juara. Itu semua pasti pelatih ditarget untuk membawa klubnya atau tim nasional satu negara untuk jadi juara. Dan faktanya Sintayong gagal memenuhi target itu ya, karena selama 5 tahun Sintayong melatih tim nasional sepak bola Indonesia, tidak ada satupun gelar juara yang diberikan oleh Sintayong. Bahwa ia sangat populer dan dicintai banyak penggemar sepak bola Indonesia itu adalah hal yang merupakan satu fenomena yang cukup menarik mungkin untuk kita kaji ya. Tapi keputusan federasi kita yang disampaikan pada hari Senin siang lalu merupakan keputusan final, dan Sintayong juga dapat kompensasi ya, kalau tidak salah nilai kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan Sintayong dengan timnas Indonesia itu kabarnya sampai 60 miliar rupiah ya. Jadi ini sebuah angka yang juga fantastis gitu, bahwa artinya federasi kita juga sudah memberikan kompensasi yang mungkin sesuai kontrak. Memang mungkin perlu diperdebatkan kenapa harus dikontrak baru sementara diperpanjang kontraknya, sementara ternyata pada hari Senin lalu Sintayong di-terminated ya, jadi kontraknya diputus gitu loh. Dan saya pikir nggak perlu ada yang ditangisi ya, karena Sintayong toh senang ya dapat uang 60 miliar tuh, sebuah angka yang cukup fantastis lah ya. Kita nggak tahu itu federasi kita uangnya dari mana gitu, tapi membuang uang 60 miliar hari gini ya cukup besar menurut saya. Apalagi federasi kita selalu menyampaikan bahwa sampai saat ini keuangan mereka masih belum baik ya. Jadi walaupun beberapa pertandingan timnas Indonesia hampir semuanya penuh penonton, tapi untuk dapat 60 miliar itu juga sebuah hal yang menurut saya angkanya cukup fantastis untuk pemutusan sebuah kontrak hubungan kerjasama antara federasi kita dengan pelatih STY. Kita harus melupakan Sintayong, apalagi melalui crash program ini federasi kita pertama adalah memanfaatkan regulasi dari FIFA bahwa pemain naturalisasi atau yang kita sebut sekarang dengan diaspora itu diperbolehkan secara regulasi oleh FIFA, dan ini dimanfaatkan betul oleh federasi kita untuk crash program menuju Piala Dunia. Tapi saya pikir langkah kita tidak akan gampang ya, karena di babak ketiga kualifikasi ini pun kita masih harus memenangkan seluruh pertandingan untuk bisa berada di posisi runner up di bawah Jepang gitu. Kalau kita berada di posisi ketiga atau keempat itu agak sulit, kita akan bisa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dan saya pikir pengganti Sintayong yang kabarnya sudah definitif, yaitu mantan pemain timnas Belanda Patrick Kluivert yang akan segera mengisi posisi Sintayong dan akan diumumkan pada
12 Desember ini, hari Minggu ini. Jadi saya pikir ini sebuah harapan, tapi saya pikir apakah Patrick Kluivert berhasil membawa Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini masih merupakan tanda tanya besar. Apalagi dalam catatannya Patrick Kluivert sebagai pelatih belum punya prestasi yang cukup mentereng ya. Bahkan Sintayong catatannya jauh lebih baik karena di Piala Dunia 2018 di Rusia berhasil mengalahkan Jerman dan bahkan menggagalkan Jerman untuk lolos fase grup di Piala Dunia tahun 2018 yang lalu. Jadi saya pikir Patrick Kluivert mungkin harapan, tapi juga saya pikir sebuah pertanyaan besar, apakah Patrick Kluivert bisa berhasil menjawab tantangan yang selama ini menjadi problem di timnas sepak bola kita, yaitu soal komunikasi yang dipermasalahkan karena banyak pemain naturalisasi diaspora ini berasal dari Belanda ya, dari yang banyak bermain di klub-klub liga di Eropa. Saya pikir ini sebuah tantangan yang bukan hal yang mudah buat Patrick Kluivert untuk bisa mengatasi ini juga. Apakah dia akan masih mempercayakan para pemain timnas kita yang berasal dari Indonesia, yang hasil pembinaan betul-betul dari federasi kita. Nah, ini yang menjadi juga satu catatan penting gitu. Saya pikir timnas Indonesia masih cukup berat dan cukup panjang perjalanannya untuk menuju Piala Dunia 2026 atau bahkan Piala Dunia berikutnya, termasuk target lolos masuk ke Piala Dunia 2030 ya. Jadi saya pikir ini sebuah keputusan yang